Sumpah pocong adalah salah satu praktik yang dikenal luas dalam budaya masyarakat Indonesia, terutama di beberapa daerah tertentu. Praktik ini biasanya dilakukan sebagai bentuk sumpah yang melibatkan janji atau pernyataan kebenaran di hadapan saksi-saksi dengan melibatkan prosesi yang cukup mengerikan, di mana seseorang dibungkus kain kafan seperti layaknya orang yang sudah meninggal. Melakukan segala cara demi mempertahankan opini atau fakta seringkali mendorong sebagian orang untuk mengambil langkah-langkah ekstrim, termasuk melakukan sumpah pocong. Praktik ini telah menjadi fenomena yang tidak jarang terjadi dalam berbagai kasus di Indonesia, terutama di wilayah-wilayah yang masih memegang teguh tradisi dan kepercayaan lokal. Kasus-kasus sumpah pocong biasanya timbul ketika ada konflik atau perselisihan yang tidak dapat diselesaikan dengan cara-cara biasa, seperti mediasi atau hukum formal. Orang-orang yang terlibat dalam kasus ini percaya bahwa sumpah pocong adalah jalan terakhir yang dapat diambil untuk membuktikan kebenaran atau membersihkan nama baik mereka. Mereka berharap bahwa dengan melakukan sumpah pocong, kebenaran akan terungkap dan keadilan dapat ditegakkan. Namun, dari sudut pandang agama, khususnya dalam ajaran Islam, praktik sumpah pocong ini menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah sumpah pocong diperbolehkan dalam Islam? Ustadz Khalid Basalamah dalam sebuah ceramah agama menyampaikan pandangan tegasnya tentang sumpah pocong, sebuah praktik yang kerap kali dilakukan di beberapa daerah di Indonesia. Menurut Ustadz Khalid, sumpah pocong tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam dan bahkan berpotensi mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang melakukannya. Praktik ini dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur tata cara bersumpah dan mencari kebenaran. Dalam konteks ajaran Islam, Ustadz Khalid menjelaskan bahwa jika terjadi kasus perselingkuhan atau perzinaan antara suami istri, ada aturan khusus yang disebut dengan sumpah li'an. Prosedur ini melibatkan sumpah atas nama Allah sebanyak 4 kali, di mana pihak yang menuduh menyatakan kebenaran tuduhannya. Pada sumpah kelima, penuduh akan memohon kepada Allah agar murkanya menimpa dirinya jika tuduhannya tersebut adalah kebohongan. Sebaliknya, pihak yang tertuduh juga diberikan kesempatan yang sama untuk membela diri dengan sumpah serupa. Dalam hal ini, pihak tertuduh bersumpah atas nama Allah sebanyak 4 kali bahwa tuduhan tersebut tidak benar, dan pada sumpah kelima, ia meminta murka Allah menimpa dirinya jika dia berbohong. Proses ini, menurut Ustadz Khalid, adalah satu-satunya bentuk sumpah yang sah dalam kasus semacam ini menurut syariat Islam. Sementara itu, sumpah pocong yang sering dilakukan di berbagai daerah di Indonesia tidak memiliki dasar dalam ajaran Islam. Praktik sumpah pocong biasanya dilakukan dengan cara yang melibatkan ritual seperti pembungkusan tubuh dengan kain kafan, pembacaan ayat-ayat Al-Quran, dan surat Yasin. Ustadz Khalid menegaskan bahwa praktik ini tidak hanya tidak diajarkan dalam Islam, tetapi juga dianggap sebagai tindakan yang dapat mendatangkan murka Allah karena termasuk dalam hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam agama. Lebih jauh, Ustadz Khalid mengungkapkan keprihatinannya terhadap maraknya praktik sumpah pocong di perkampungan-perkampungan di Indonesia. Dalam beberapa kasus, misalnya ketika ada pasangan yang tertangkap basah oleh warga dan diduga melakukan zina, pihak yang tertuduh seringkali diminta untuk melakukan sumpah pocong sebagai upaya untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut tidak benar. Praktik ini, kata Ustadz Khalid, seringkali melibatkan pembacaan surat Yasin dan penggunaan kain kafan yang sebenarnya lebih tepat digunakan dalam konteks pemakaman. Namun, Ustadz Khalid mengingatkan bahwa umat Islam harus berpegang pada ajaran yang jelas dan memiliki dasar yang kuat dalam syariat. Ia juga meminta agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh praktik-praktik yang tidak memiliki dasar dalam ajaran Islam. Ustadz Khalid menantang siapapun yang percaya bahwa sumpah pocong adalah bagian dari Islam untuk menunjukkan riwayat yang mendukung praktik tersebut. Ia menegaskan bahwa sepanjang pengetahuannya, tidak ada satupun riwayat dari Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan bahwa sumpah pocong adalah praktik yang sah atau diajarkan oleh beliau.
Ustadz Khalid juga menekankan bahwa segala sesuatu yang dilakukan dengan hati yang murka dan penuh amarah tidak akan membawa kebaikan. Oleh karena itu, ia mengajak umat Islam untuk meninggalkan praktik-praktik yang tidak diajarkan dalam Islam dan fokus pada ajaran-ajaran yang sudah jelas tertulis dalam Al-Quran dan hadis. Ia berharap agar umat Islam di Indonesia diberikan petunjuk yang benar dan dijauhkan dari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Pada akhirnya, Ustadz Khalid mengingatkan pentingnya mengikuti ajaran yang jelas dan teruji dalam Islam, serta menjauhi segala bentuk praktik yang tidak memiliki dasar dalam syariat. Dengan demikian, umat Islam diharapkan dapat menjalankan agama mereka dengan lebih benar dan sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.